Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bihubbi habibihi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul a'zam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ala manhajihi wa silkihi intadam. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dengan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, dan siap berkorban membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk Allah di alam manapun yang lebih dicintai Allah daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang paling diagungkan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umat manusia mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Kenapa Allah tidak mengatakan fattabi'ul Islam, ikuti Islam, fattabi'ul Quran, ikuti Al-Quran? Akan tetapi Allah menyebut sosok diri mulia Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hadirin, dari awal hingga akhir kehidupan Rasulullah tidak ada satupun yang meleset dari ajaran Allah. Tidak ada satupun yang meleset dari Al-Quran, sehingga Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Hadirin, Sayyidah Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab dengan singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah persis seperti apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Kalau pengen tahu Al-Quran berjalan, tak lain hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, saking cintanya Allah kepada makhluk yang paling mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau dengan pujian yang begitu banyak. Yang namanya cinta tidak lengkap kalau tidak memuji, hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Tidak cukup itu hadirin, bahkan Allah memuji, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad
menunjukkan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Hakikat yang memberi petunjuk Allah, hadirin, tapi Allah menyebut Nabi Muhammad, engkau yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah Allah memuji, maka sebenarnya hadirin Rasulullah tidak butuh dengan pujian siapapun, karena ini Rabbul Alamin, sang pencipta telah memujinya. Tidak cukup di situ hadirin. Setelah Allah mencintai Nabi Muhammad, mengalahkan semua makhluk, bahkan Jibril di bawah Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, maka Allah pun membela Nabi Muhammad, hadirin. Allah tidak diam ketika Rasulullah dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menghina Nabi dengan terang-terangan. Anta majnun. Mereka mengatakan Rasulullah majnun, gila. Maka Allah langsung membela Nabi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, dengan nikmat Tuhanmu bukanlah orang yang gila. Tatkala kafir Quraisy menghina Nabi kahin, oh Nabi Muhammad itu paranormal, Nabi Muhammad itu dukun karena bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Maka Allah langsung membela Nabi, hadirin. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Tetaplah engkau wahai Nabi Muhammad memberi peringatan, maka ketahuilah sesungguhnya engkau dengan nikmat Tuhanmu bukanlah paranormal, dukun, dan bukanlah orang yang gila. Subhanallah. Bahkan hadirin, ketika orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi, lasta mursala, engkau bukan rasul, engkau bukan nabi, engkau hanya seorang anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rela, hadirin, kekasihnya dihina. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengatakan di Al-Quran, innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar termasuk para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, tatkala Rasulullah dihina di antara kaum Quraisy, kalau yang tadi Nabi dihina terang-terangan, Allah langsung membela. Bahkan orang kafir Quraisy pun menghina Nabi secara diam-diam, hadirin, di halayak mereka sendiri, di kelompok mereka sendiri menghina Nabi. Saat itu Wa'il bin As, seorang kafir Quraisy, berpapasan dengan Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Nabi Muhammad keluar dari Masjidil Haram, ketemu sama Wa'il bin As, sedikit berbincang-bincang, kemudian Rasulullah pulang. Maka Wa'il bin As masuk ke Masjidil Haram. Di Mekah saat itu dikuasai masih oleh orang kafir. Berhala-berhala masih banyak di sekeliling Ka'bah. Maka orang-orang kafir yang berada di Masjidil Haram bertanya kepada Wa'il tersebut, wahai Wa'il, apakah engkau masuk Islam? Siapa tadi yang engkau ajak bicara? Maka Wa'il dengan kalimatnya menghina Nabi Muhammad, dzakal abtar. Oh, itu orang yang enggak punya keturunan. Itu Muhammad enggak punya keturunan. Biarkan wes, nanti kalau dia sudah meninggal maka habis sudah riwayatnya. Karena setiap dia punya anak laki-laki hilang dan mati. Udah, kalau dia nanti mati selesai, tamat riwayatnya. Dihina di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menyatakan, ini penghinaan Nabi Muhammad di kelompok mereka. Sebenarnya Nabi tidak tahu, hadirin, tapi Nabi dikasih tahu oleh Allah. Allah tidak terima, walaupun itu di halayak mereka, kelompok mereka, Allah tidak terima. Allah memberitahu Nabi Muhammad, kemudian memberikan firman-Nya, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku, kata Allah, memberimu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar, nikmat-nikmat yang begitu banyak, termasuk diantaranya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan Nabi Muhammad hingga saat ini. Karena itu ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya ijma', sepakat,
para habaib keturunan Rasulullah ada hingga hari ini dan puncaknya nanti ketika Imam Mahdi datang, hadirin. Kalau ada orang yang gak percaya dengan keturunan Nabi, berarti dia kurang ngaji, hadirin. Gak percaya keturunan Nabi, berarti hatinya belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ulama sepakat ada keturunan Nabi Muhammad. Dan barang siapa meyakini Nabi Muhammad tidak punya keturunan, sama halnya dia telah menghina Nabi. Abtar, Nabi adalah orang yang terputus keturunannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mencintai Nabi Muhammad, Allah memuji Nabi Muhammad, dan Allah membela Nabi Muhammad. Kalau sudah Allah sebenarnya tidak butuh sama sekali dengan pembelaan dari siapapun, hadirin. Karena yang bela, yang mencintai, yang memuji Allah. Sebagaimana hadirin Allah tidak butuh dengan ibadah manusia, hadirin. Kita ibadah, bukan Allah butuh ibadah kita. Kita sholat, bukan Allah membutuhkan sholat kita, sama sekali tidak, hadirin. Andaikan seluruh planet bumi ini bermaksiat kepada Allah, maka tidak mengurangi setitik pun kemuliaan Allah sebagai Tuhan. Andaikan sebaliknya, hadirin, seluruh planet bumi ini taat, semuanya sujud, semuanya salat ibadah, tidak sedikit pun menambah kemuliaan dari Allah sebagai Tuhan. Allah tidak butuh ibadah kita, hadirin. Kita yang membutuhkan ibadah kita. Begitu juga, hadirin, Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita, hadirin. Nabi Muhammad tidak butuh pujian kita, hadirin. Nabi Muhammad tidak butuh cinta kita, hadirin. Nabi Muhammad tidak butuh pembelaan kita, hadirin. Akan tetapi kita yang membutuhkan itu semua. Kita sangat butuh mencintai Nabi Muhammad. Kita sangat perlu untuk memuji, berselawat kepada Nabi Muhammad, dan kita wajib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, hadirin, di bulan Maulid ini, kita berada di akhir bulan Maulid. Di bulan Maulid ini, hati para pecinta Rasulullah terluka karena ada karikatur dari Eropa, dari Prancis, hadirin. Nabi Muhammad dihina dengan karikatur seperti itu. Maka orang yang di hati ini ada cinta sama Nabi nggak akan bisa diam, hadirin. Pasti akan marah dan membela Nabi Muhammad. Bagaimana tidak membela? Yang namanya cinta harus membela, hadirin. Karena itu alhamdulillah seluruh umat Islam sedunia banyak yang protes, banyak yang demo, bahkan, hadirin, banyak yang memboikot produk-produk dari Prancis. Bagus, hadirin, menunjukkan ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah. Hingga saat ini Prancis goyang, hadirin. Ekonominya goncang karena diboikot oleh semua umat Islam seluruh dunia produk-produknya. Sehingga penduduk Prancis bawah, hadirin, subhanallah, mereka bertanya-tanya, siapa ini sosok Muhammad? Siapa ini sosok Muhammad yang begitu diagungkan oleh umat? Siapa ini? Ketika mereka menyaksikan seluruh dunia bergetar, memboikot, protes, maka penduduk Prancis yang kalangan bawah, hadirin, mereka bertanya-tanya dan penasaran siapa Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka yang ingin mengenal siapa Nabi Muhammad dan bagaimana Islam. Dan alhamdulillah saat ini, hadirin, di Prancis bukannya tambah kurang umat Islam, tapi di sana semakin banyak orang yang ingin kenal Nabi dan semakin banyak orang yang masuk Islam. Alhamdulillah. Karena itu, hadirin, jangan kita sesama umat Islam saling menyalahkan. Yang demo silahkan niatnya bela Nabi, yang boikot silahkan niatnya bela Nabi. Jangan malah kita saling mencaci di antara umat Islam. Apa ini, hadirin? Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, membuat karikatur Nabi Muhammad, ingin menggambarkan kejelekan dan membunuh karakter Nabi Muhammad. Maka sebaliknya, hadirin, pulang dari Jumat ini, hadirin, mari kita lawan itu, hadirin. Kalau mereka ingin membunuh karakter Nabi, maka kita hidupkan karakter Nabi dalam diri kita, hadirin. Kita hidupkan ajaran Nabi di dalam diri putra-putri kita, hadirin. Kita hidupkan ajaran Nabi di dalam istri dan anak-anak kita, hadirin, keluarga kita, hadirin. Istri kita, anak perempuan kita yang tidak berjilbab, ajari mereka dengan lemah lembut untuk berjilbab demi Nabi Muhammad. Saudara-saudara kita, hadirin, yang tidak sholat, ajari, ingatkan dengan lembut. Ayo bersama-sama bangkit menghidupkan karakter Nabi Muhammad.
menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, berarti benar-benar dia mencintai aku, kata Rasulullah. Di riwayat lain hadirin, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku, berarti benar-benar dia telah menghidupkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghina Nabi, benar hadirin, kalau Rasulullah hidup dihina pasti beliau memaafkan. Orang yang menghina Nabi, bagi Nabi hak pribadi hadirin, beliau banyak memaafkan. Akan tetapi kalau ada orang menghina Nabi, bagi kita umatnya hadirin bukan hak pribadi lagi hadirin. Itu adalah kehormatan agama kita hadirin. Itu kehormatan kita sebagai umat Islam hadirin. Beda. Kalau Nabi hidup beliau dicela, dicaci, memaafkan, ya itu hak pribadi Nabi, bagi Nabi. Tapi kalau kita hadirin ada orang mencaci Nabi, kita tidak boleh memaafkan hadirin. Kita harus marah membela Nabi. Karena pencacian terhadap Nabi Muhammad bukan lagi hak pribadi bagi kita hadirin. Itu adalah hak kehormatan agama kita hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga benar-benar mencintai Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, dan benar-benar kita bisa membela Nabi Muhammad dengan menghidupkan ajaran Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, semakin berdekat dengan Nabi Muhammad sehingga bukan hanya kita cinta sama Nabi, akan tetapi kita dicintai oleh Nabi sehingga kita pun dicintai oleh Allah, sehingga kita kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah, di surga tertinggi bersama semua keluarga kita hadirin, bersama semua orang-orang yang kita cintai. Amin, amin, amin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu nabiyyin arsalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض عن سادتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أهلك الكفرة والظالمين والمشركين والمعتدين، شتت شملهم، فرق جمعهم، ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد بكافة يا عين صاد في الحال والخائبين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك
ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ربنا اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.